Pearl Warner telah menjadi manajer lobi di Hotel Bintang 8 ini selama lebih dari 3 tahun. Dia telah melihat banyak orang kaya dan dia juga telah melihat banyak dari mereka dengan kekayaan bersih miliaran hingga puluhan miliar dolar. Bagaimanapun, orang-orang yang bisa memasuki tempat ini setidaknya sangat bernilai. Meskipun mereka dapat mengembalikan uang di kartu keanggotaan dan ada banyak konglomerat besar yang akan menerima tamu mereka di sini sehingga mereka akan mengisi hingga 10 juta dolar. Namun ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengisi 100 juta dolar dalam satu kartu. Menurutnya orang ini harus memiliki kekayaan bersih puluhan miliar dolar atau lebih. Jika tidak, dia tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan hal ini. Meskipun orang-orang di miliarder dunia adalah selebritas peringkat teratas yang bernilai ratus miliar dolar, setelah Pearl masuk ke lingkaran ini, dia mengetahui bahwa ada banyak orang kaya yang tidak terlihat di dunia ini. Yang ada di daftar miliarder dunia bahkan mungkin tidak mencapai 1% dari angka sebenarnya. Sebagian besar orang kaya sangat rendah hati, dan yang di depannya ini jelas salah satunya. Selain itu, dia pasti salah satu yang terkaya di dunia ini. Dia masih sangat muda, jadi dia benar-benar putra yang luar biasa dari keluarga tak kasat mata. Sejujurnya, ketika dia pertama kali melihat David, Pearl memandang rendah dia. Pakaian di tubuhnya bahkan mungkin tidak bernilai total 200 dolar. Ada begitu banyak orang seperti itu di jalan. Ketika meja depan mengatakan bahwa David ingin menambah 100 juta dolar ke dalam kartu keanggotaannya, Pearl segera berpikir bahwa David harus berada di sini untuk mengerjai mereka. Namun, karena profesionalismenya, dia masih dengan hati-hati menghibur David dan bahkan membiarkannya membayar. Dia bahkan ingin melihat bagaimana tindakan David ketika pembayaran gagal. Selain itu, dia siap memanggil keamanan kapan saja, tetapi dia tidak mengharapkan pembayaran dilakukan ini berhasil. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Pearl sudah berhubungan dengan kelas atas dan dia tak henti-hentinya mendambakan status itu. Dia bahkan bermimpi menjadi salah satu dari mereka. Meskipun banyak kekayaan dari miliarder mengisyaratkan padanya, Pearl tidak tertarik pada kekayaan dari orang-orang gemuk itu. Selain itu, kebanyakan dari mereka hanya menginginkan tubuhnya. Dan dari apa yang dia tahu, orang-orang yang mengisyaratkan menginginkannya dia tidak terlalu kaya. Mereka semua adalah para miliarder palsu yang tidak bijaksana dan impulsif. Dia berharap disukai oleh bangsawan sejati. Orang-orang ini kebanyakan sangat rendah hati dan pemuda di depannya ini jelas salah satu yang terbaik di antara mereka. Dia bahkan tidak mengedipkan mata ketika dia mengisi 100 juta dolar ke dalam kartu keanggotaan. Orang ini sesuai dengan persyaratannya. Dia masih muda, kaya, dan low profile. Jadi, dia memutuskan untuk bergantung padanya dan memutuskan bahwa ini akan menjadi kesempatan terbaik baginya untuk mengubah hidupnya. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Selain itu, dia sangat percaya diri dengan kualifikasinya sendiri. Sementara itu, resepsionis yang menelepon manajer dengan walkie-talkie merasa sangat menyesal sekarang. Jika dia melanjutkan pesanan untuk David, ini akan menjadi urusannya. Namun, setelah dia memanggil manajer, dia hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Setelah Pearl kembali sadar, dia berkata kepada David, "Tuan, tolong tunjukkan kami kartu identitas Anda. Saya akan membantu Anda dengan prosedur keanggotaan." David menyerahkan kartu identitasnya kepada Pearl. Sejujurnya, dia sudah bisa melihat pihak lain hanya bersikap ala kadarnya. Mereka bahkan tidak menanyakan identitasnya, jadi bagaimana mereka mendaftarkan keanggotaan untuknya? Jelas bahwa mereka tidak percaya dia akan menambah 100 juta dolar karena mereka hanya meminta identitasnya setelah pembayaran dilakukan. Namun, David tidak peduli. Dia telah dipandang rendah selama 20 tahun terakhir. Plus, pihak lain cukup baik tentang hal itu. Jika ini di tempat lain, mungkin dia sudah diusir oleh keamanan. Seketika David berkata, "Saya seorang mahasiswa dari Universitas South River. Mulai hari ini, saya akan makan 3 kali sehari di sini. Siapkan bahan terbaik sesuai standar profesional Anda untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Jika saya tidak muncul, buang saja dan lanjutkan makanan berikutnya." Petik 2. Setelah David mengatakan itu, orang-orang di ruangan itu menjadi ketakutan. Jika mereka menggunakan bahan terbaik untuk ketiga kali makan, hanya makannya saja akan menelan biaya ratusan ribu dolar setiap hari. Plus, mereka harus membuangnya begitu saja jika dia sibuk dan tidak bisa datang. Ini sangat boros. Seseorang bahkan tidak bisa menyebutnya orang kaya baru. Dia adalah miliarder tingkat dewa. Apalagi dia bahkan seorang mahasiswa di South River University. Dia sangat boros di usia yang begitu muda. Jadi apakah dia ditetapkan untuk menjadi pria terkaya yang legendaris? Semua orang terbelalak ketika mereka melihat David. Mereka semua ingin bergantung pada orang kaya ini. Akan baik-baik saja bahkan jika mereka harus mengorbankan sesuatu untuk melakukannya. Mereka tidak memiliki harapan yang berlebihan untuk menikahi putra dari keluarga kaya papan atas seperti ini. Namun, mereka akan mendapatkan banyak manfaat jika mereka bisa menjilat beberapa kebaikan dengannya. Pada saat ini, jika David memberi sedikit petunjuk, orang-orang ini mungkin akan berbaris untuk naik ke tempat tidurnya. Pearl berkata, "Baiklah, Tuan Liddell, kami akan melakukan sesuai keinginan Anda." Setelah kartu keanggotaan selesai, David dibawa ke kamar pribadi yang mewah.
Dengan anggun Pearl berkata, "Tuan, Liddell, ini adalah kamar pribadi terbaik di hotel kami. Kami akan segera membawakanmu makanan. Ini adalah kartu nama saya. Jadi tolong hubungi saya jika ada sesuatu yang Anda perlu bantuan saya. Saya akan memberi Anda layanan terbaik." Petik 2. Setelah Pearl mengatakan itu, dia menyerahkan kartu nama pribadinya kepada David. Ini bukan yang resmi dari hotel, tetapi sebaliknya, dia membuatnya sendiri dan hanya akan memberikannya kepada orang-orang yang sesuai dengan kebutuhannya. David mengambil kartu nama itu dari Pearl. Ketika dia mengambil kartu nama itu, Pearl sepertinya secara tidak sengaja menggunakan tangannya yang lentik dan halus untuk berlari melintasi punggung tangan David, hingga membuat David merinding di punggungnya. Tangan yang lembut wanita satu ini sangat pandai merayu orang lain. Benar-benar gadis nakal, pikir David dalam hati. Segera, meja itu dipenuhi dengan makanan. Semua makanan terbaik dunia ada di sini. Ada lobster, abalone, kepiting Raja Alaska, sarang burung, tomahawk, foie gras, jamon, kaviar, dan sebagainya. Setiap hidangan itu tampak luar biasa dan menggugah selera. Ada juga lavite dari tahun 1983. Semua biaya ini kira-kira lebih dari $1 juta. David tidak bisa memakan semuanya sendiri, tapi dia tidak peduli. Sekarang, dia adalah miliarder sesungguhnya sehingga hanya uang yang dia miliki. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia akan membuangnya begitu saja. Dia memiliki semua uang di dunia. David menggigit semua yang ada di atas meja. Itulah mengapa hotel ini mendapatkan bintang 8. Karena semuanya berbau nikmat dan terasa enak. "Tuan, Liddell, bagaimana makanannya? Apakah kamu senang dengan mereka?" Pearl pergi ke belakang David dan bertanya sambil membungkuk sedikit. Karena mereka berada dalam jarak yang dekat, David bisa merasakan napas panas Pearl di tengkuknya. Rasanya menyenangkan. David dengan santai menjawab, "Cukup bagus. Tempat ini sesuai dengan reputasinya sebagai hotel bintang 8. Semuanya berbau, terasa, dan tampak hebat. Saya sangat senang." Pearl menjawab, "Bagus sekali, Tuan Liddell. Silakan menikmati makanan Anda dan jangan ragu untuk memanggil saya jika ada sesuatu yang Anda butuhkan. Saya tidak akan mengganggu makan Anda lagi." Pearl memutuskan untuk pergi ketika dia pikir sudah hampir waktunya. David berkata, "Miss Warner, lihatlah. Saya tidak bisa menghabiskan semua makanan dan saya terus merasa seperti ada yang hilang jika saya tidak memiliki seorang wanita cantik yang menemani saya saat saya menikmati makanan yang begitu istimewa. Maukah Anda memberi saya kehormatan untuk makan bersama saya?" David merasa bahwa Pearl tidak buruk. Dia memiliki tubuh yang seksi dan wajah yang imut. Ditambah lagi, pakaiannya menonjolkan kelebihan alaminya. Aromanya juga bisa membangkitkan hormon pria. Setiap gerakannya yang tidak disengaja akan menggelitik indranya. Oleh karena itu, akan sangat menyenangkan untuk bersantap dengan keindahan seperti itu. Tuan, Liddell, ini tidak pantas. Plus, ini jam kerja bagi saya." Pearl dengan ragu-ragu menjawab. Dia ingin makan dengan David karena ini akan menjadi kesempatan untuk memperkuat ikatan mereka. Dan dia dengan jujur akan bunuh diri jika melewatkan kesempatan seperti ini. Meskipun dia adalah seorang manajer lobi, dia belum pernah makan banyak makanan premium ini sebelumnya. Namun, dia mengerti bahwa seorang wanita harus dilindungi, dan tidak dapat mengungkapkan dirinya sepenuhnya. Oleh karena itu, menjaga jarak akan menjadi cara terbaik untuk menggoda David. Rayuan wanita telanjang bulat tidak pernah sehebat wanita yang mengenakan kemeja tembus pandang. Jam kerjanya hanyalah alasan. Bos bahkan akan memujinya jika mereka tahu dia makan dengan orang yang memiliki status VIP seperti ini. Selain itu, dia tidak menolak. Dia hanya mengatakan itu tidak pantas. Dan jawaban ini akan memicu daya tarik tersendiri bagi David. David yang merasa tertantang mulai berbicara arogan. "Apa yang tidak pantas tentang ini? Datanglah kepada saya jika bos Anda memarahi Anda dan saya akan pergi menemuinya. Jika tidak berhasil, saya akan membeli hotel dan menjadikan Anda bosnya." Pearl merasa berhasil memikat David. Dia pun menjawab, "Kalau begitu, aku akan menerima permintaanmu." Pearl berhenti menjadi pendiam dan segera duduk dan membuka anggur untuk David. Jika dia terus membuat alasan, mungkin dia akan membuat David marah. Jadi dia harus menangani situasi ini dengan benar. Adapun apa yang dikatakan David tentang membeli hotel ini dan menjadikannya bos, dia hanya tersenyum dan tidak memikirkannya. Menurutnya David hanya bergurau, dikarenakan hotel ini akan menelan biaya lebih dari $15 miliar jika dia ingin membelinya. Meskipun dia memiliki harapan yang tinggi untuk David, dia tidak berpikir David memiliki kemampuan untuk ini. Sekarang, ada banyak orang dengan kekayaan bersih miliaran dolar, puluhan miliar dolar, atau bahkan ratusan miliar dolar. Namun, sebagian besar dari mereka memperoleh kekayaan mereka dari saham atau barang virtual lainnya. Tidak banyak orang yang bisa langsung mengeluarkan puluhan miliar dolar dengan lambaian tangan. Orang-orang seperti itu mungkin hanya bangsawan sejati. Jika David benar-benar membeli Golden Leaf Hotel dan menjadikannya bos, dia akan sangat ingin tinggal bersama David. Dia bahkan rela mati untuknya. David tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Pearl saat ini. Jika tidak, dia akan membelinya secara langsung. Baginya ini bukan apa-apa. Dia akan membelinya bahkan jika itu $30 miliar, apalagi $15 miliar. Setelah itu,
Mereka berdua menyelesaikan makan ini sambil mengobrol dengan gembira. Ayo tinggalkan komentar kalian jika senang mendengarkan cerita saya. Terima kasih telah berkunjung dan nantikan episode selanjutnya.